Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi ini kita semuanya tanpa kecuali di dalam keadaan yang baik, di dalam keadaan yang sehat, dan tentunya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Karena demikian, segala perkara yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, dan saya mempercayai itu semua adalah anugerah Allah yang Allah sediakan dan Allah berikan kepada setiap kita tanpa kecuali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan yang tidak terukur, yang tidak terbatas, ya, dan tidak bisa diukur. Karena besar dan tinggi dan dalamnya kasih Tuhan kepada setiap kita tanpa kecuali. Seyogianya sebelum kita bicara firman Tuhan lebih lanjut, mari kita bersama-sama datang ke hadapan Allah. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saat ini kami Tuhan datang di hadapan Allah, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, kiranya Engkau memberkati kami, dan Engkau mengurapi setiap kami tanpa kecuali, bagi kami yang bicara maupun saudara kami yang mendengarkan. Makasih Tuhan, kami mau Tuhan firman Allah menjadi kekuatan buat setiap kita. Karena firman-Mu mengajar kepada setiap kita. Firman Allah mendidik kepada setiap kita. Dan membenarkan kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Doa kami serahkan hanya kepada nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya percaya kita senang pagi ini. Penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Karena demikian kita bersama-sama boleh berkumpul. Saudara seiman, kita boleh bersama-sama memuliakan akan Tuhan. Kita bersama boleh meninggikan akan kerajaannya. Supaya semakin hari kerajaan Allah semakin dibesarkan oleh karena saudara dan saya. Saudara yang kasih, kiranya kasih karunia Allah memakai setiap kita untuk membesarkan kerajaannya. Saudara yang kasih, kalau sekian lamanya kita diajarkan bagaimana hidup di dalam kerajaan Allah, ini mari kita sama-sama belajar apa yang sudah dibagikan kepada setiap kita, supaya kita bisa ada di dalam kerajaan Allah. Kalau tiga minggu yang lalu kita bersama-sama boleh mendengar bagaimana kita diajarkan hidup di dalam kerajaan Allah seperti Daniel ada di dalam kerajaan Darius pada saat itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daniel mengajarkan melalui apa yang mereka lakukan perbuatannya, sehingga setiap kita boleh mencontoh melalui kisah cerita yang diterapkan, yang diberikan oleh Daud itu sendiri. Bahwasanya kehidupan Daud di dalam kerajaannya, dialah seorang yang loyal kepada raja yang mereka kasih dan dia cintai. Dia penuh dengan ketaatan kepada rajanya. Dia menjunjung tinggi rajanya. Saudara yang kasih, itu yang dilakukan oleh Daud pada saat itu. Saudara yang kasih, juga Daud adalah orang yang setia kepada rajanya. Ya, dia loyal kepada rajanya dan setia. Apa yang diperintahkan oleh raja, dia melakukannya dengan senang hati. Saudara yang kasih, yang perlu digarisbawahi, Daniel melakukan segala perintah raja dengan baik dan benar dan senang hati. Saudara yang kasih, kalau dia bisa melakukan sesuatu perintah dari rajanya dengan hati yang senang, penuh dengan sukacita, melakukan dengan baik dan benar, itu menyenangkan sang raja. Saudara kasih, ini yang dilakukan oleh Daniel pada saat itu. Tentunya dia ada orang yang memiliki integritas yang tinggi, ya. Di dalam tugas yang mereka lakukan, yang mereka emban, yang raja percayakan, dikerjakan penuh dengan integritas dan bertanggung jawab atas perintah daripada raja. Saudara kasih, dan dia takut akan Tuhan. Buktinya, dia selalu beribadah kepada Allahnya. Setiap saat tertentu dia naik ke rumahnya di lantai 3. Dia punya tempat khusus yang sudah dibangun. Ini tempat ibadahnya, dia bertemu dengan Allah di surga. Terima kasih. Setiap hari dia berdoa, berbakti. Kalau kami dengar orang-orang Israel pada waktu itu setiap hari 12 kali dia beribadah, bertemu dengan Bapa di surga. Dan ibadah menjadi hal yang utama dalam kehidupan Daniel. Saudara kasih, dan yang terakhir dia penuh dengan roh.
Saudara kasih. Penuh dengan roh. Itu roh Allah ada dalam kehidupan Daniel. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah setiap kita yang ada dalam kerajaan Allah hari-hari ini, di mana kita boleh meniti kehidupan ini dalam kerajaan Allah, selayaknya dan seyogyanya kita belajar daripada Daniel yang sudah diberitakan dan kita sama-sama boleh belajar. Saudara yang kasih, perlu kita perhatikan baik-baik. Pada waktu kita ada dalam kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan dan kerjakan? Kita tidak boleh lengah. Ya, santai aja lah. Saya kan ada di dalam kerajaan Allah. Nanti aja saya beribadah. Ibadah itu bukan buat orang tua-tua saja. Saya kan masih muda. Saya kan milenial. Tidak perlu saya ibadah dulu. Nanti, apabila nanti saya sudah tua, baru saya beribadah. Saudara yang kasih, banyak hal yang ditawarkan kepada setiap kita. Tergantung kita mau berbuat yang bagaimana atau milih yang bagaimana. Tentunya saudara dan saya hari-hari ini ada dalam kerajaan Allah. Kita menjadi orang yang taat kepada Allah. Dengar-dengaran suara Sang Raja. Kita melakukan tugas dari Sang Raja dan kita lakukan dengan benar. Dan bertanggung jawab tentunya. Dan kita setia kepada Raja. Terima kasih. Kalau kita boleh menyenangkan hati Sang Raja, berarti kita boleh menerima anugerah daripada Allah itu terus menerus di dalam hidup ini. Marilah kita sama-sama belajar menyenangkan hati Tuhan, hati Raja kita, Raja di atas segala raja. Terima kasih, Dia mengasihi saudara dan Dia siap menolong setiap kita dan memperhatikan rakyatnya, yaitu saudara dan saya. Saudara yang kasih, hari ini firman Tuhan yang akan kita bagikan yaitu dengan tema bangkit. Kalau negara kita hari-hari ini mengatakan, Presiden kita mengatakan Indonesia bangkit. Ya, mungkin kita berpikir apanya yang bangkit? Ya, kita boleh katakan yang bangkit adalah semangat kita bangkit. Ya, bangkit dari segala perkara dalam kehidupan ini. Kita sudah tidak boleh lengah-lengah. Kita tidak boleh lagi santai-santai. Kita tidak boleh mengolor-ngolor waktu. Tapi kita boleh menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saudara yang kasih, bukankah kita kadang-kala hanya hitung-hitungan untung dan ruginya kita datang kepada Tuhan? Kalau sempat saya sampaikan, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Ya, supaya saya diberkati. Saya beribadah supaya keluarga saya diberkati. Supaya anak-anak saya sehat semuanya tanpa kecuali. Tugas saya berjalan dengan baik, rumah tangga saya diberkati berlimpah-limpah. Tuhan siap memberkati siapapun umatnya yang percaya kepada Dia. Tapi yang seharusnya kita beribadah bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita itu diberkati. Sering kasih. Saya beribadah hari ini kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong saya. Karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Karena Tuhan sudah menghibur saya. Keluarga saya sudah diberkati. Maka dari itu saya beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan mengajarkan yang luar biasa dalam hidup setiap kita. Mari kita sama-sama belajar dengar-dengaran suara daripada Tuhan. Kalau pagi ini kita sama-sama diajak untuk bangkit dari istirahat, dari tidur kita dan sebagainya. Supaya kita berjaga-jaga menghadapi segala perkara dan tantangan yang ada di depan kita. Firman Tuhan dalam kitab Roma 13 ayat yang ke-11 berbunyi demikian, saudara kasih. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara yang kasih, firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita supaya kita bangun dari tidur kita. Ya, tidur itu perlu, saudara yang kasih. Tidur, istirahat itu perlu. Tetapi kita harus tahu ukurannya, saudara yang kasih. Jangan kurang, jangan berlebihan tentunya. Saudara yang kasih, mari kita sama-sama memperhatikan kehidupan setiap kita. Kalau Tuhan mengingatkan kepada setiap kita tanpa kecuali, jangan sampai kita
hanya tidur, tidur, dan tidur. Sehingga tugas-tugas setiap kita abaikan. Seakan-akan tugas itu tidak perlu buat setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Juga dalam kitab Tesalonika, 1 Tesalonika, di dalam pasal yang kelima ayat yang ke-6 berbunyi demikian, saudara yang kasih. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sabar, sadar, saudara yang kasih. Ada tidur lelap dan tidak sadar, saudara yang kasih. Artinya tidur langsung, tidak sadar lagi, berarti selesai, saudara yang kasih. Tapi Tuhan berharap kepada setiap kita, mari kita bangun dari tidur kita dan berjaga-jaga. Apa yang kita jaga? Berarti kita memperhatikan apa yang terjadi dalam sekitar kita, saudara yang kasih. Kalau kita tidur terus-menerus, tidak memperhatikan kehidupan kita, banyak hal di luar pada kehidupan ini, hal-hal yang buruk yang ada di sekitar kita. Bahkan hal buruk kelihatannya bagus, kelihatannya manis dan menarik, saudara yang kasih. Kalau kita tidak waspada, hal yang menarik, yang buruk tadi akan kita lakukan dan kita kerjakan. Tuhan memberikan peringatan kepada setiap kita tanpa kecuali, saudara yang kasih. Tentunya mari kita lihat dan kita ingat, ada 5 gadis, yang 5 pandai, yang 5 penuh dengan hikmat. Pada waktu dia menanti pangeran atau mempelai datang, ya, dalam pernikahan tersebut, yang 5 kehabisan minyak, tapi yang 5 orang dia membawa buli-buli berisi minyak. Sehingga pada waktu mempelai itu lewat, yang 5 yang tidak membawa minyak harus tidak ikut menyertai, tidak bisa bertemu dengan pangeran karena lampu mereka, pelita mereka sudah mati. Tapi 5 anak yang bijaksana, yang cerdas tentunya, membawa minyak dalam buli-buli. Pada waktu mempelai lewat, lampu mereka, pelita mereka, mereka tambahin minyak dan tetap menyala. Bisa menyambut mempelai itu datang. Saudara yang kasih, dia berjaga-jaga, ya, menanti-nantikan sang mempelai datang lewat, sehingga menjadi kesukaan tersendiri dalam kehidupan 5 anak yang membawa minyak dalam buli-buli itu. Tentunya doa dan harapan saya, setiap kita tanpa kecuali waspada, kita memiliki minyak dalam buli-buli, persiapan apabila kegelapan itu datang. Sehingga apabila kegelapan itu datang, kita bisa menyalakan pelita yang kita miliki, dan minyak dalam buli-buli itu penuh dengan minyak. Saudara yang kasih, berarti roh Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Apabila roh Allah, minyak tersebut kita miliki ada dalam hidup kita, maka saudara dan saya, saudara yang kasih, akan menerima terang tersebut. Dan berkat itu mengalir di dalam terang Allah itu. Saudara yang kasih, mari kita jaga hidup kita, waspada di hari-hari ini. Kalau hari ini tidak waspada, saudara dan saya akan tersesat tentunya. Kita tidak bisa jalan pada jalan yang benar, sesuai dengan harapan daripada Tuhan itu sendiri kepada setiap kita. Tetapi kalau kita siaga, bangkit dari tidur kita, memperhatikan apa di sekitar kita, memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan iman percaya kepada Tuhan, dan itu kita pelihara dengan baik. Sehingga hubungan antara kita dengan Tuhan terus nyambung, saya kasih, ya, terus nyambung, menyambung seperti rantai yang tidak terputus. Saya kasih, bukankah ini mimpi kita sebagai orang percaya di dalam kerajaan Allah? Saya kasih, hubungan antara kita dengan Tuhan terus dan terus dan terus menyambung tanpa putus. Satu keindahan yang luar biasa tentunya untuk setiap kita tanpa kecuali. Saudara enggak sih, selain kita bangun dari tidur, kita tentunya juga harus bangkit dari rasa takut. Sering kasih, ya, bukankah banyak orang hari-hari ini penuh dengan ketakutan? Bukan saja orang di luar sana, tetapi kita pun juga sama. Hidup ini di zaman akhir ini penuh dengan rasa takut. Ingat, saya katakan rasa takut, bukan takut. Ya, kenapa demikian? Karena awalnya rasa takut, setelah itu baru takut atau ketakutan.
Ini belum ada apa-apa, kita sudah rasa takut. Nah, inilah menjadi penghalang kehidupan setiap kita orang yang percaya dengan Tuhan. Rasa takut ini menghantui kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Maka dari itu rasa takut itu mari kita sirnakan, kita lawan sering kasih daripada kehidupan setiap kita. Nah, tentunya kita berdoa, kita tidak bisa melawan rasa takut dengan kekuatan kita sendiri. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, lenyapkan rasa takut itu dari kehidupan saya. Ya, sirnakan rasa takut dari kehidupan kami semuanya. Terima kasih. Rasa takut itu membawa kita undur daripada hadapan Allah. Terima kasih. Karena kebanyakan kita dikuasai oleh rasa takut. Takut apa? Takut sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita takut salah, kita takut susah, ya, kita takut sakit, macam-macam sering kasih, ya. Kita juga takut masa depan kita, bagaimana nanti masa depan anak saya, anak kita. Hidup kita diselimuti oleh rasa takut. Tetapi kita sebagai orang yang percaya dengan Tuhan sering kasih, dan Tuhan kita itu Allah Tuhan yang luar biasa, yang dengar-dengaran suara kita, yang memperhatikan kehidupan kita. Marilah sering kasih, rasa takut itu kita sirnakan di dalam nama Yesus. Karena rasa takut ini yang membuat kehidupan kita jauh daripada hadapan Tuhan. Bahkan melalui rasa takut ini akan memunculkan kebimbangan demi kebimbangan muncul dari kehidupan setiap kita. Tuhan ingin saudara dan saya tidak memiliki rasa takut. Ya, sekali lagi Tuhan ingin saudara dan saya tidak memiliki rasa takut. Terima kasih kepada Tuhan. Tentunya kita takut dengan Tuhan. Takut bukan berarti ada Tuhan datang, saya lari terbirit-birit. Bukan itu arti takut kepada Tuhan. Kita takut kepada Tuhan berarti saya tunduk dan taat akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan, kita wajib juga sama-sama melakukannya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita wajib mengerjakannya dengan baik dan benar. Itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Sehingga kita beribadah dengan Tuhan dengan hati yang tulus dan hormat kepada Tuhan. Itu arti takut kepada Tuhan. Saudara yang kasih, rasa takut ini selalu ada dalam kehidupan setiap kita, menguasai kehidupan setiap kita. Maka seharusnya kita melawan rasa takut itu dari kehidupan setiap kita umat Tuhan. Saudara yang kasih, rasa takut menjadi hantu siapapun orangnya, termasuk saya. Kadang-kadang kita duduk diam di rumah, pikiran kita sudah melayang kemana-mana. Muncul hal-hal hantu yang macam-macam. Hantu yang saya maksud itu rasa ketakutan demi ketakutan muncul di benak kita. Nanti kalau saya mati, gimana anak saya, gimana cucu saya, gimana pacar saya, gimana pasangan hidup saya. Terima kasih. Rasa takut menghantui setiap kita. Terima kasih, tentunya kita sama-sama belajar mengendalikan diri kita masing-masing. Kita bergantung hanya kepada Tuhan. Kita bergaul karib dengan Dia. Dia dekat dengan kita. Dia selalu berbicara kepada kita. Dia selalu mengingatkan segala perkara kepada kehidupan kita. Dan kita boleh lakukan dengan benar. Juga tentunya yang tidak kalah pentingnya dalam kehidupan kita, yaitu bangkit dari rasa khawatir. Firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 di dalam ayat yang ke-25 berkata demikian, saudara kasih. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan mengingatkan kepada setiap kita. Dan Tuhan tidak menyukai kekhawatiran ada dan menyelimuti setiap kita. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, ya, rasa takut menguasai setiap kita, dan hidup kita penuh dengan kekhawatiran, kasih, saudara dan saya itu adalah meremehkan Tuhan. Sekali lagi, apabila saudara dan saya hari ini
saudara khawatir dan rasa takut ada dalam hidup saudara, saudara sama halnya saudara meremehkan Tuhan. Saudara dan saya melecehkan Tuhan. Tuh, Pak, hati-hati bicara. Nggak ada ayat yang ngomong begitu. Sekali lagi saya katakan, saudara khawatir dan rasa takut ada dalam kehidupan saudara, saudara melecehkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena saudara tidak mempercayai bahwa Tuhan mampu menguasai saudara, memberkati saudara, menyertai saudara, menyediakan segala perkara yang Tuhan mau. Saudara tidak mempercayai bahwa Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan saudara, sanggup menyertai dan melindungi saudara. Dan firman Tuhan mengatakan masa depan saudara pun ada di tangan Tuhan. Rencana-rencana hidup saudara, Tuhan tahu. Saudara yang kasih, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang tidak kita pikirkan pun bisa terjadi di dalam hidup saudara. Saudara seakan-akan Tuhan tidak sanggup melakukan itu. Sehingga ketakutan ada dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu menguasai hidup saudara. Terima kasih. Biarkan bumi bergoyang, bergoncang. Negara-negara berperang. Apapun yang terjadi. Kata orang macam-macam, kata sebentar lagi bom atom akan meledak. Ekonomi 2003 akan parah. Terima kasih. Tapi bagi saudara dan saya, Tuhan tahu mengasihi saudara. Tuhan menyediakan berkat buat saudara dan saya. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara dan saya memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kaya raya, dan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin di dalam kehidupan saudara. Terima kasih. Andalkan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, bergantunglah dengan Tuhan. Tuhan punya rencana buat saudara dan saya. Terima kasih. Kenapa? Karena saudara orang-orang yang berarti di mata Tuhan. Saudara orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Bukankah banyak orang mengatakan, apa artinya kau? Potongannya aja juga gak ada. Apalagi sebagai pembicara itu Pak Petrus, apa artinya? Terima kasih. Biarpun orang berkata apa, tetapi Tuhan berkata kepada saudara dan saya, saudara orang yang berarti di mata Tuhan. Saudara orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara yang kasih, kita tahu ada di dalam perjalanan daripada Yesus, dia bertemu dengan orang yang kerasukan setan. Kita tahu itu. Kurang lebih ada 2000 ekor babi di situ. Ya. Nah, pada waktu orang gila ini bertemu dengan Tuhan, berarti di dalam orang gila itu atau orang yang kerasukan setan, ada setan di dalamnya. Dan setan ini berkata kepada Yesus pada waktu itu, izinkanlah saya masuk ke dalam babi-babi itu yang jumlahnya 2000-an di tebing-tebing itu. Dan Tuhan silahkan. Dan ternyata setan yang ada di dalam tubuh orang yang kerasukan itu masuk ke setiap babi. Dan babi itu kerasukan setannya. Dan dia jatuh ke tebing dan mati semua. Babi itu berapa harganya? 100.000? Oke. Berapa sekarang babi nggak tahu. Mungkin ya kasar-kasarnya kan babinya itu besar-besar. Per ekor bisa harga 300-400 ribu. Kali 2000. Berapa duit yang hilang begitu saja. Karena lebih berharga satu orang daripada nilai uang yang atau babi yang terjual dengan harga sedemikian ratus juta mungkin. Saudara lebih berharga daripada harga hewan 2000 ekor tersebut. Bagi saudara, satu jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, mari dalam kehidupan setiap kita perhatikan hidup ini. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Mari kita bergantung dengan Tuhan. Sekarang kan banyak dalam kondisi krisis seperti ini. Ada seminar-seminar yang dibuat oleh orang-orang pintar. Pembayar 1 juta, 2 juta, bahkan sampai 3 juta, bahkan ada yang 4 juta.
Dia membagikan teori-teori kemakmuran, teori supaya orang bagaimana tidak stres menghadapi ekonomi seperti ini, dan bagaimana mencari dana, cari uang untuk kehidupan setiap kita. Sehingga yang dibagikan tertarik dan kita mendaftarkan. Waduh, saya ikut. Yang kelas 1 4 juta, saya mau ikut. Nanti setelah selesai itu kan saya mendapatkan kunci-kunci sukses yang didapatkannya. Terima kasih. Ada suatu kesaksian suatu saat terjadi rencana seminar ya untuk hal tersebut, untuk bagaimana mengatur ekonomi lebih baik dalam kondisi yang sulit. Dengan biaya 3 juta rupiah. Tentunya sudah di-prepare sedemikian rupa oleh panitia, sehingga setiap orang yang mengikuti seminar itu rasa tertegun. Wow, iya, ini yang belum saya lakukan, gitu kan. Nah, tentunya disediakan kesaksian-kesaksian orang-orang tertentu didatangkan untuk bercerita bagaimana orang ini menjadi sukses. Terima kasih. Nah, suatu saat hari H terjadi, seminar ini dilakukan dengan jumlah peserta yang luar biasa banyak, ya, disusun sedemikian, acaranya sedemikian apik semuanya. Terima kasih. Setelah pembicara itu berkata, pembicara yang pertama menyampaikan sesi-sesi yang mereka bagikan. Akhirnya Bapak Ibu mau mendengar suatu kesaksian, ada seseorang ibu yang sukses tentunya. Wah, tepuk tangan. Wah, peserta tepuk tangan senang. Dipanggilnya seorang ibu tua, yaitu sering kasih namanya, atau ibu tua, kali itu ada yang panggil nenek, ada yang panggil mbah. Mbah ini panggilannya Mbah Pon. Mbah Pon ini adalah seorang penjual nasi pecel di Pasar Beringin Harjo, Yogyakarta. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak percaya, silahkan main ke Yogyakarta, ya, mampir ke Beringin Harjo di Malioboro, ditanya di mana tempat Mbah Pon itu jualan nasi pecel. Nah, Bapak Ibu ketahui Mbah Pon ini punya anak 5, sering kasih, ya, punya anak 5. Yang 2 orang atau 2 anak dia kuliah di UGM, ya, di Gajah Mada. Yang 2 di UI, dan yang 1 dia kuliah di satu universitas yang tidak kalah terkenal di Jakarta. Ibu diharap ke depan diwawancarai, sering kasih. Dia ditanya oleh pembicara atau pembawa acara, apakah benar namanya ibu, yaitu Ibu Pon? Benar. Ibu jualan nasi pecel? Iya. Tapi luar biasanya ibu itu punya anak 5. Semuanya sedang kuliah di universitas yang terkenal. Betul. Dan saya dengar katanya anak-anak ibu semua tidak mendapatkan dispensasi khusus. Atau paling tidak ada bantuan dari pemerintah, mungkin 50%, 25% dan sebagainya. Oh enggak ada. Bagaimana ibu kok bisa menguliahkan anak 5 itu di perguruan tinggi yang luar biasa, sedangkan ibu hanya jual nasi pecel? Dan ibu dengan polos-polos saja dia menjawab, memangnya kenapa? Peserta ketawa, jadi kasih. Memangnya kenapa? Ada yang salah? Enggak sih, Bu. Karena ibu ada di UGM, ada di UI, ada yang di ITB, salah satu di antaranya. Dan kelima-limanya semua pada kuliah. Sedangkan ibu hanya jual nasi pecel. Kok bisa muliakan anak 5 ini? Ya bisa saja. Semua pada bingung, saya kasih mau ngomong apa. Pembawa acara. Bagaimana cara pembayarannya? Ya kalau ada waktunya bayar, ya saya bayar. Oh ya, maaf ya Bu Pon atau Mbah Pon ya yang terkenal. Apakah Mbah Pon tidak punya masalah? Masalah? Apa itu masalah? Masalah itu begini, Mbah Pon. Apabila Mbah Pon mau bayar uang kuliah anak-anaknya dan Mbah Pon tidak punya uang, kan itu namanya masalah. Saya tidak punya masalah. Terus kalau ada kekurangan uang gimana? Atau salah satu anak belum membayar kuliah? Oh biasa. Kalau yang gitu saya ngomong sama Gusti Allah saya. Karena ini orang Jogja. Sama Gusti Allah saya. Arti Gusti Allah itu Tuhan. Sama Gusti Allah. Iya.
Saya ngomong sama Gusti Allah saya, Yesus namanya. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak punya uang untuk bayar anak saya kuliah. Dan besok saya harus bayar uang kuliah. Amin. Besok saya jualan seperti ini. Ternyata ada yang borong semua makanan saya. Nasi saya habis sekejap. Saya dapat uang, bisa bayar uang kuliah anak saya. Sering kasih. Cerita ini seakan-akan tidak menarik. Ya, tidak bisa. Ya, para peserta tepuk tangan, disambut sedemikian rupa. Enggak, karena polos-polos aja. Mbah pun tidak pernah memiliki masalah. Yang menentukan masalah itu siapa? Saudara dan saya. Ada problem terjadi, saudara sudah katakan, waduh masalah ini. Tetapi Mbah pun tidak mengatakan sedemikian rupa. Dia tidak ngerti apa itu masalah. Dia mengerti apabila hidup saya penuh dengan kekurangan. Dan saya tidak ada kekhawatiran. Dan saya tidak ada ketakutan. Saya hanya bilang kepada Tuhan saya, yaitu Gusti Yesus Kristus. Dan Tuhan menolongnya. Terima kasih. Demikian juga dalam kehidupan setiap kita tanpa kecuali, saudara kasih, kita hidup penuh dengan masalah atau tidak ada masalah. Itu tergantung saudara dan saya untuk memutuskan itu masalah atau bukan, saudara kasih. Kalau itu menjadi masalah yang saudara putuskan, saudara sakit gigi, saudara kasih. Kenapa? Karena saudara begini terus, saudara kasih. Tetapi kalau itu bukan masalah dan persoalan itu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan jawab masalah itu akan sirna, saudara kasih. Jadi kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir yang mereka rasakan. Dia selalu enjoy di dalam Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan kita lah Tuhan yang luar biasa, memperhatikan kehidupan setiap kita. Saudara kasih. Yang terakhir, yaitu bangkit dari rasa malas. Saudara kasih. Bangkit dari rasa malas. Saudara kasih, tadi saya katakan bahwa kita istirahat itu perlu, tidur itu perlu, tapi kita juga harus mengenal akan waktu yang baik dan benar tentunya, saudara kasih. Di dalam firman Tuhan, dalam kitab Amsal 6, di dalam ayat yang ke-6 berbunyi demikian, saudara kasih. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kalau saudara dan saya mungkin sedang jalan-jalan memperhatikan semut berjalan ke sana kemari, dia mencari rontokan-rontokan roti saudara, mungkin nasi atau lauk dan sebagainya. Apabila sudah didapat, maka semut itu akan membawa apa yang mereka didapatkan. Dan semut tidak pernah berhenti untuk bekerja. Ya, kalau di rumah saudara ada semut, saudara boleh lihat malam hari jam 11, jam 12 malam, dia tetap bekerja. Tidak pernah mengenal waktu untuk istirahat. Mungkin menurut para ahli mengatakan dia ada istirahatnya. Tapi istirahat tidak lama, hanya 2 jam. Saudara kasih. Dan bekerja, dan bekerja. Karena firman Tuhan mengajar demikian, saudara kasih. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah baik. Di dalam ayat yang ke-9 juga mengatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Kemalasan istri menguasai kehidupan setiap kita, saudara kasih. Kita harus bangkit dari kemalasan ini, saudara kasih. Dalam waktu yang kita miliki, kita atur sedemikian rupa. Waktu yang pas, wah saya bagus senang-senang hari ini ke sana kemarin. Yuk sebentar sampai di rumah aja baca apa. Sampai di rumah, aduh udah ngantuk, saudara kasih. Ngutang sekali, ngutang 2 kali, 3 kali, dan selanjutnya, saudara kasih. Karena kita bisa meminit waktu, ya. Karena kita masih tidur ngantuk, lupa baca apa, saudara kasih. Apa itu bacaan Alkitab setiap hari 4 pasal, saudara kasih. Bukankah kita sering berhutang membaca firman Tuhan? Kalau kita berhutang, hutang semakin hari semakin banyak. Saya nggak yakin saudara akan bisa bayar hutang saudara. 5 hari, 1 minggu, 1 mungkin bulan.
sudah lupa baca Alkitab. Saudara yang kasih, saudara punya utang, dan tentunya ruginya iman kita tidak menjadi kuat, saudara yang kasih. Karena kalau kita membaca firman Tuhan, iman kita dikuatkan oleh Allah. Karena firman Allah itu mengajar kehidupan setiap kita. Firman Allah itu mendidik kepala setiap kita. Dan firman Allah itu memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Karena Tuhan memberikan kekuatan, ya, kekuatan Tuhan berikan buat setiap kita, bukan kelemahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kepada setiap kita, yuk kita percaya kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan hari ini kita bangkit dari segala perkara. Bangkit dari rasa takut, bangkit dari rasa kekhawatiran, bangkit dari rasa malas dan sebagainya dan sebagainya. Saudara yang kasih, mari kita bangkit, kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allahku, hanya Engkau Tuhanku yang hidup dan berkuasa, yang sanggup memberkati saya, yang sanggup menolong saya, dan sanggup menyertai saya kapanpun, siang apapun atau malam dan sebagainya. Tuhan sanggup memberkati saya. Rasa takut, rasa khawatir, sirnakan dari hidup saudara. Percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Kapan saja, di mana saudara butuh pertolongan Allah, Allah selalu siap menolong saudara. Tuhan memberkati.